Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini rekan-rekan guru akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif dan akan mengadakan pengbahasan nantinya kepada sekolah kita. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan melalui Allah Subhanahu wa taala kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Indra Irawan. Kemudian yang sama-sama kita hormati rekan-rekan guru penggerak yang sedang mengadakan pendidikan guru penggerak sekarang. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara kita hari ini, kita bacakan basmalah. Semoga acara kita berjalan dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu disilakan untuk berdiri. Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Indra Irawan. Kepada Bapak Indra Irawan disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka acara diseminasi budaya positif dari rekan kita guru penggerak. Puji syukur juga. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Bapak Guru, Bapak Ibu Guru semuanya, nanti akan ada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita guru penggerak. Harapannya nanti yaitu akan meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga bisa kita terapkan dan untuk memajukan pendidikan di sekolah yang sama-sama kita cintai ini.
Kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengikuti dengan baik sehingga nanti tujuan yang kita harapkan dapat tercapai, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif di SMA Negeri 5 Solo Selatan. Mungkin tidak banyak kata sambutannya, mari sama-sama kita mengikutinya dan diharapkan peran aktif dari Bapak Ibu guru semuanya dalam mengikuti acara kita nantinya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ibu Irawan yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada rekan-rekan guru dalam melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Semoga nantinya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik dalam tugas CGP atau calon guru penggerak pada hari ini. Bapak Adi Suseno, silakan untuk menyampaikan diseminasi budaya positifnya di kelas kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga dari nikmat kesehatan dan kesempatan kita telah dapat hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif program guru penggerak. Salam merakitkan salam, marilah kita doakan kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Solo Selatan beserta wakil. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya, mungkin Bapak sudah kenal ya sama saya Bapak Ibu. Di sini saya akan memperkenalkan yaitu fasilitator saya, yaitu Ibu Raniati SPDMko. Selanjutnya pengajar praktek saya yaitu Bapak Anton Sektora. Lanjut ini. Ya, adapun tujuan dari diseminasi budaya positif ini yaitu yang pertama, berbagi praktik baik tentang budaya positif. Selanjutnya, mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 8 konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru.
Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu di sini diminta setuju atau tidak setuju terkait dengan pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju? Halo? Oh, tidak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak? Ada yang setuju? Coba angkat tangannya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang setuju? Yang tidak setuju? Ya. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju ya? Ya. Silakan. Sekarang kita lanjut slide berikutnya. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan untuk siswa kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lanjut, Bu. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu gimana? Sering ya Bu? Mungkin di sekolah kita ya sering kita mengontrol guru dan murid kita. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu gimana? Baik atau tidak? Tidak baik Bu. Iya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kenapa Ibu? Ya, bisa jadi ya Bu. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Realita itu. Jadi seharusnya kita tidak harus memaksa apa yang kehendak kita harus dilakukan oleh siswa kita, tidak seperti itu. Lanjut Bu. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita lihat stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dari stimulus responnya. Kita lihat dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulasi respon, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Itu dari teori kontrolnya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu stimulasi responnya. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Yeli. Silakan Bapak Ibu perhatikan, di sini ada disiplin positif. Kita lihat disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosset. Selanjutnya, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkeyakinan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi jika kita lihat, bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasannya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yang terakhir, kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa.
Di sini ada sebuah kasus, yaitu Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, apa alasan si Agus ini melakukan hal itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab. Dari skenario permasalahan yang dari kasus ini, apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru jika posisi Bapak Ibu sebagai Ibu Ria, dan apa kira-kira menurut Bapak Ibu alasan si Agus ini? Ya, maksudnya mungkin di sini kebutuhan apa yang perlu, yang ya kasih sayang, apa lagi? Oh, Mas saya. Selanjutnya, baik, terima kasih Pak. Mungkin jika ketemu dengan kasus yang seperti ini, langkah pertama yang saya lakukan sebagai seorang guru adalah mungkin memanggil terlebih dahulu siswa yang bernama Agus ini. Kemudian yang kedua, menanyakan mengapa dan bagaimana. Kemudian mungkin yang ketiga, menurut pribadi saya mencarikan solusi atas apa yang telah ia lakukan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. ya terima kasih. Aplaus untuk Ibu Widya. Lanjut Bu Yeni. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu apa sebenarnya alasan Agus ini melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Dapat kita lihat bersama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti itu yang kebutuhan bertahan hidup. Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Kesenangan. Teman Agus jadi perhatian Agus. Kasih sayang ya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Penguasaan. Ya, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya yang selalu sama. Berarti kebebasan. Jadi begini ya Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ria ini, jadi kita sebagai guru, kita terlebih dahulu jika ada siswa kita yang bermasalah atau permasalahannya sama seperti permasalahan si Agus ini, kita tidak langsung memarahi Bapak Ibu. Kita lihat dulu, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh siswa kita tersebut. Baru setelah itu kita menyelesaikan apa permasalahan terkait dengan kebutuhan siswa tersebut dengan segitiga restitusi yang akan saya jelaskan nanti. Lanjut Bu. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua ya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri. Yang kedua, motivasi
ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi motivasi intrinsik itu muncul dari dirinya sendiri. Dia mampu merefleksi dirinya sendiri dan mampu mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ada yang dia inginkan, seperti itu. Adapun motivasi ekstrinsik, kita lihat menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu terkait dengan pengaruh dari luar. Di sini kita lihat apabila dia tidak ingin mendapatkan hukuman, maka dia hadir tepat waktu. Nah, berarti itu motivasinya, motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti pengharapan ya Bapak Ibu, mengharapkan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Lanjut ini. Di sini ada 3 Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kita lihat hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah saja, dan hukuman berupa hukuman fisik dan juga hukuman psikis. Adapun konsekuensi yaitu terencana atau telah disepakati sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Adapun restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi adanya kolaborasi antara kita dengan murid terkait dengan pemecahan permasalahan yang dialami murid. Selanjutnya, bagaimana supaya murid kita itu bisa mencari solusi terkait dengan permasalahannya tersebut. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alkitab dalam bukunya tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Menurut Bapak Ibu gimana? Benar tak? Benar.
Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas seseorang. Benar. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Benar ya? Ya, jadi dihukum oleh penghargaan itu ada 3, yaitu menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi dalam diri siswa itu sendiri atau motivasi intrinsiknya. Lanjut Bu. Ya, kita lanjut ke ice breaking ya Bapak Ibu, karena sudah kecapean ya semuanya, sudah tak fokus. Jadi kita fokuskan dulu dengan ice breaking. Berdiri, silakan Bapak Ibu berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat? Masih ya. Bisa kita lanjut? Kita lanjut. Di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Jadi kita lihat apa perbedaan di antara hukuman dan konsekuensi. Jadi dari tindakan guru ini, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, yang kelima, murid disuruh untuk mengenakan sepatu Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
hukuman atau konsekuensi hukuman ya Bapak Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut Bu. Ya, dari apa yang Bapak Ibu jawab tadi, betul semuanya? Ya, betul ya. Berarti kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Lanjut Bu. Selanjutnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, harus ya Bapak Ibu. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Konsekuensinya, anak menghargai kedisiplinan, tahu menghargai disiplin. Selanjutnya kita lihat yang pada bagian hukuman, paksaan. Dari konsekuensinya, stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Konsep diri yang buruk. Konsekuensinya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kita lihat dari konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, tidak dalam jangka waktu yang lama. Lanjut Bu. Kita lanjut ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi itu yang disebut dengan restitusi. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada identitas yang gagal, ada identitas yang sukses. Pada identitas yang gagal itu ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi seperti apa yang telah kita bahas pada sebelumnya. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Hukuman ini termasuk pada hal yang negatif atau yang disebut dengan identitas yang gagal. Identitas yang sukses ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini bersifat netral dan restitusi ini bersifat positif ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan.
namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah yang disebut dengan bagian-bagian dari ciri-ciri restitusi. Lanjut, kita masuk ke posisi kontrol seorang guru. Ada 5 ya Bapak Ibu. Posisi kontrol yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, kita posisi kontrol yang harus kita pakai yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Jadi posisi kontrol yang bagus itu, kalau kita sebagai seorang guru, itu posisi kontrol sebagai manajer. Gitu. Berikut kita lihat bagaimana penerapan 5 posisi kontrol terkait dengan kasus siswa. Di sini kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol penghukum yang dilakukan yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalah yang dilakukan yaitu seperti apa yang kita lihat. Berapa kali ibu atau bapak harus memberi tahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, berarti itu pembuat rasa bersalah ya ibu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, kali-kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Jadi, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi seperti itu ya Pak Ibu. Posisi kontrol yang baik, kita sebagai seorang guru untuk menangani permasalahan siswa itu posisi kontrol sebagai manajer. Gitu. Ya, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada 5 posisi kontrol, ada identitas yang gagal, ada motivasi, ada identitas yang berhasil atau sukses, ada identitas berhasil atau sukses itu kontrolnya dari luar, dan ada identitas berhasil atau sukses itu kontrolnya dari diri sendiri. Jadi dilihat
yaitu menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan itu pada kontrol dari luar. Pada kontrol diri yang dari dalam itu menghargai dirinya sendiri. Kita lihat jika sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Guru berkata, itu sebagai penghukum ya Bu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu ada ancamannya di sana. Hasilnya apa? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan juga akan berbohong. Adapun kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu jawaban murid itu. Apa dampaknya bagi murid? Mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu atau bapak telah lelah sekali mengatasimu. Ibu stres. Itu perkataan gurunya. Apa hasilnya? Akan menyembunyikan atau menyangkal atau akan berbohong. Siswa akan berbohong. Lanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya, dan dampaknya merasa rendah diri atau posisi kontrol membuat orang merasa bersalah ini, yaitu mengakibatkan atau dampaknya bagi murid itu murid akan merasa rendah diri. Posisi kontrol sebagai teman. Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Loh, ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu. Nah, jadi itu perkataan gurunya. Hasilnya apa? Akan ketergantungan. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Jadi akan adanya ketergantungan ya Ibu. Dan murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi itu yang dikatakan murid. Apa dampaknya? Dampaknya itu lemah. Murid tidak mandiri dan akan ketergantungan. Selanjutnya posisi kontrol pemantau. Guru berkata menghitung dan mengukur. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jika ada pengawasan, baru dia menyesuaikan dirinya. Jika tidak ada pengawasan, maka dia akan tetap berbuat seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas.
Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa banyak halaman yang harus saya tulis? Nah, seperti itu. Dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi jika mereka tidak dipantau, maka mereka akan tetap melakukan kesalahan atau mereka akan lalai. Jika mereka dipantau, maka barulah mereka akan melakukan sesuatu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan hasilnya menguatkan pribadi murid kita. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampaknya pada murid itu mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, ini yang paling bagus ya Bu, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dulu, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Benar tak Bapak Ibu? Nah, adapun bentuk keyakinan kelas, yaitu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi sekolah kelas agar mudah diterapkan. Selanjutnya, yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Jadi, dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada kesepakatan dan ada keterlibatan antara guru dan siswa. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan contoh ya peraturan dan keyakinan kelas. Di sini peraturan mendengarkan guru saat berbicara, tidak boleh bertengkar, tidak boleh datang terlambat, buang sampah pada tempatnya, tidak boleh terlambat masuk setelah istirahat dan pakai topi saat upacara. Jadi kalau keyakinan kelasnya menghargai orang lain, itu terkait dengan mendengarkan guru sambil bicara, itu kalau keyakinan kelasnya menghargai orang lain, menghormati orang lain, disiplin, kebersihan, disiplin, dan tertib memakai seragam terkait dengan peraturan yang pakai topi saat upacara itu. Lanjut, kita masuk ke segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya, Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, untuk anak
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang harus kita katakan sebagai seorang guru? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itulah contoh perkataan kita sebagai seorang guru dalam menerapkan restitusi pada langkah menstabilkan identitas. Lanjut, Bu. Pada validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, dan kesenangan dan bertahan hidup? Apa yang kita katakan sebagai seorang guru pada validasi kebutuhan ini? Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya atau sikap yang baru. Selanjutnya yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Jadi pada validasi kebutuhan ini, jika kita sedang melakukan proses atau mengatasi permasalahan siswa kita, inilah contoh apa yang harus kita katakan kepada siswa kita tersebut. Selanjutnya, menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang kita katakan pada langkah menanyakan keyakinan ini? Yaitu yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini pada langkah segitiga restitusi menanyakan keyakinan ini, kita memberikan ruang kepada siswa kita untuk mereka itu mencari solusi dari masalahnya. Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi siswa kita yang memberikan solusinya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Masih ya. Oke, kita lanjut pada contoh penerapan dari segitiga restitusi. Jadi di sini permasalahan yang kami diskusikan yaitu masalah terlambat.
Siswa ini terlambat karena pada malam harinya dia bermain game sehingga tidurnya larut malam. Mari kita dengarkan ya dulu. Ya, itu pada bagian menstabilkan identitas ya dulu. Ya, itu contoh dari penerapan segitiga restitusi terkait dengan permasalahan siswa terlambat, dan Bapak Ibu juga bisa nantinya mempraktekkan langkah-langkah segitiga restitusi ini terkait dengan permasalahan siswa yang Bapak temui nantinya atau Ibu temui. Oke, kita lanjut pada penghujung kegiatan diseminasi budaya positif kita. Di sini saya memberikan pertanyaan atau refleksi ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dari yang saya dapatkan setelah Bapak Ibu menerapkan diseminasi buat budaya positif yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi ini. Dan yang terakhir, saya akan menjadi pamong atau guru seperti apa setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Ada Bapak Ibu yang menjawab? Ya, silakan Bu Widya. Baik, terima kasih Pak Ani. Sebelumnya mungkin kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Pak Adi sudah memberikan ilmu baru bagi kami, di mana diseminasi budaya positif ya Pak ya. Ya. Sebelumnya jujur kami masih menerapkan yang namanya hukuman, apalagi kita berkiprah di atau mengajar itu di jenjang SMA, di mana yang kita hadapi itu adalah siswa-siswa yang sudah memiliki pendirian mereka sendiri. Ya. Sebelumnya saya juga pernah menghukum Pak, pernah menghukum dengan cara hormat bendera. Dan apa yang terjadi setelah itu? Saya tidak menemukan solusi. Yang kemudian yang kedua, saya hanya menemukan kalau siswa itu ada trauma untuk jangka panjang.
Setelah saya mendengarkan dan memahami apa yang Pak disampaikan tadi, saya menjadi paham ternyata seorang guru itu memiliki 5 kontrol, dan kontrol terbaik itu terletak pada jenjang manajer, di mana seorang guru itu mempunyai atau mengarahkan siswanya atau mencarikan solusi atau siswa tersebut mencari solusi tersendiri terhadap apa permasalahan yang ia hadapi. Dan kita sebagai guru hanya menawarkan dan tanpa menyalahkan apa yang ia perbuat. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya. Terus untuk kita semua. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan yang lain? Oke, terima kasih Bapak Adi. Mungkin saya akan merefleksikan pertanyaan kedua. Setelah mendengarkan diseminasi yang Bapak Adi sampaikan tadi, saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih sekaligus senang mendapatkan ilmu baru yang nantinya bisa saya terapkan di kelas saya, yaitu sebagai seorang guru kita mempunyai 5 posisi kontrol, dan posisi kontrol terbaik yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang manajer. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau menjawab? Ini pertanyaan yang nomor 3 belum ada jawabannya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan nanti setelah Bapak Ibu mendengarkan apa yang telah saya sampaikan tadi terkait dengan budaya positif? Apa yang akan Bapak lakukan atau Ibu lakukan? Ya, Bu Meva, silakan. Di sini saya akan menjadi guru. Dahulu sebagai penghukum, sekarang saya merubah mindset saya menjadi guru sebagai manajer bagi siswa. Ya, terima kasih ya Pak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pahami tadi terkait dengan apa yang saya sampaikan, kita berharap kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Terkait dengan permasalahan siswa, kita dapat menerapkannya atau mengatasi permasalahan siswa tersebut dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Dan posisi kontrol kita sebagai seorang guru yaitu posisi sebagai manajer. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih telah hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih atas segala perhatian saya ucapkan, atau saya tutup dengan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan bisa nantinya untuk diimbaskan di sekolah kita dan bisa untuk memajukan sekolah kita nantinya. Amin. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.